Nah, kesempatan pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara semua. Satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan tema, judulnya adalah cara menguatkan hati. Langsung kita baca ayatnya, satu ayat yang sering kita baca. Ada paham ayat ini tapi tidak ada salahnya kita baca ulang ya. Kita pelajari ini ayat firman Allah kembali. Kita sama-sama belajar tentang bagaimana caranya kita menguatkan hati kita. Sehingga hati kita bukan hati yang rapuh, hati yang lemah. Saya mau ingatkan dari awal, kalau hati kita lemah, masa depan kita lemah. Ya, kalau hati kita rapuh, rumah tangga kita rapuh. Hati kita rapuh, pekerjaan kita bisa rapuh, bisnis kita bisa rapuh. Semuanya ditentukan oleh kondisi hati kita. Hati kita mencerminkan hidup kita. Semuanya berangkat dari hati. Saudara ya, hati kita kuat, keluarga kuat, keuangan bisa, pekerjaan juga kuat. Tapi semua ditentukan dari sini. Kalah menangnya kita itu ditentukan dari hati kita yang kuat. Bagaimana caranya kita mendapatkan punya hati yang kuat. Nah, ini kita mau belajar dari ayat-ayat ini, Yosua pasal 1. Kita baca ya, cukup panjang ayatnya. Ayat 1 sampai 9. Saya baca ayat 1 bergantian, Anda 2 9-nya sama-sama. Ayat 1 saya baca begini kata firman Allah. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Teruskan saudara. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat 3, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. 4, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 8 terus. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9 sama-sama kita membacanya 1, 2, dan 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, latar belakang background dari Yosua pasal 1 saya cerita pendek. Anda lihat langsung saja gambar yang pertama. Ini latar belakangnya. Jadi pas Yosua pasal 1 latar belakangnya adalah Yosua itu dipilih Tuhan, diangkat sama Tuhan menjadi seorang pemimpin yang baru, menggantikan pemimpin yang lama yaitu Nabi Musa. Itu kita baca di ayat 1 sama 2. Coba kita baca sedikit ya. Sebentar ayat ini saya baca dengan cepat. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Perhatikan ini backgroundnya. Pasal 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Apa kata Tuhan kepada Yosua? Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang.
seberangilah sungai Yordan ini, engkau, Yosua maksudnya, dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ini latar belakangnya. Jadi Yosua menjadi seorang pemimpin yang baru, menggantikan Musa sebagai pemimpin yang lama. Kita sama-sama mengerti siapa itu Nabi Musa. Siapa menurut Anda Musa? Musa adalah seorang pemimpin besar dari bangsa Israel. Musa adalah seorang pemimpin besar yang karismatik. Yang saya suka sebut, saya beri nama, ini Musa ini adalah seorang nabi Tuhan. Pemimpin Tuhan yang sakti mandraguna gitu ya, dengan tongkat saktinya. Musa ini adalah seorang pemimpin, seorang nabi yang memimpin Israel yang sudah terbukti disertai Tuhan, yang sudah terbukti pelayanannya, kepemimpinannya disertai dengan mujizat, tanda heran, tanda ajaib. Kita suka baca kisah Nabi Musa, saya sering cerita, dia punya tongkat yang begitu luar biasa saktinya. Ketika dia sentuh itu air sungai Nil, air itu jadi darah. Bahkan ketika dia sentuh yang namanya laut Tebra, laut merah, terbelah jadi dua. Israel berjalan di tanah yang kering, itu dengan tongkatnya. Musa di tanah Mesir pernah angkat itu tongkatnya, gelap gulita di Mesir 3 hari 3 malam. Dia pernah angkat tongkatnya, itu lalat bermunculan memenuhi negeri Mesir. Bahkan kita pernah baca terjadian juga di Mesir, dia pukulkan di debu. Debu jadi nyamuk yang begitu banyak memenuhi tanah Mesir. Dan masih banyak cerita yang lain bagaimana Tuhan menyertai Musa dengan tanda ajaib, tanda heran dan penuh mujizat lewat tongkat sakti mandragunanya itu. Saudara, bagi seorang Yosua menggantikan Musa, saya suka bilang itu tidak mudah. Kalau saya boleh kasih gambaran sama saudara, Anda lihat gambar ini. Yosua ketika menjadi seorang pemimpin yang baru menggantikan Musa pemimpin yang lama yang begitu karismatik, yang begitu hebat. Pelayanan orang ini namanya Musa. Situasi, kondisi, lihat gambar ini yang dihadapi Yosua, saya katakan begini, saya pikir hampir sama dengan yang kita hadapi dalam perjalanan hidup ini di tahun ini 2023. Ada tahu yang dihadapi situasi oleh yang namanya Yosua? Saya terangkan lewat gambar. Di hadapan Yosua saat itu, begitu dia jadi pemimpin yang baru, Musa sudah mati. Di hadapan Yosua ada tantangan yang besar. Apa tantangannya? Ada sebuah sungai Yordan yang lagi meluap, banjir. Secara logika, banjir arusnya deras dan kuat, tidak bisa diseberangi. Adakah di antara saudara saat ini situasi hidupmu di pertengahan tahun ini, Anda menghadapi situasi masalah yang seperti sungai Yordan, lagi meluap, masalahnya besar dan kita berpikir kayaknya nggak bisa dilewati. Rasa-rasanya masalah lebih besar, lebih rumit, lebih sukar dibandingkan pengalaman kerja kita. Situasi yang kita hadapi. Belum lagi Anda lihat gambar di seberang sungai Yordan itu ada begitu banyak suku-suku bangsa dan raja-raja yang harus dikalahkan, ditaklukkan. Belum Yordannya, belum musuh-musuh di depan suku bangsa mesti ditaklukkan. Banyak masalahnya. Adalah situasi ini yang barangkali sedang kita hadapi. Bukan cuma sungai Yordan, ada banyak masalah ini, masalah itu. Seperti raja-raja suku bangsa, kesulitan kita mesti kalahkan satu persatu. Itu tidak mudah. Makanya sebelum Yosua menyeberangi sungai Yordan, sebelum Yosua masuk tanah Kanaan, memasuki, menduduki dan dia menikmati berkat kelimpahan tanah Kanaan, perintahnya Tuhan kepada Yosua jelas. Apa perintahnya? 3 kali Tuhan berkata kepada Yosua, pemimpin yang baru, yang masalah situasi kondisi dihadapi hampir sama dengan kita.
Rasanya ada banyak masalah yang gak bisa dilewati, berat Pak. Gak bisa diseberangi, tantangannya sukar gitu. Makanya pesan Tuhan apa? Tuhan suruh sama Yosua, siapkan apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bukan disiapkan badannya yang kuat. Bukan disiapkan senjatanya, prajuritnya yang kuat. Yang disiapkan apa? Kuatkan hatimu dan teguhkan hatimu. Hatinya gak boleh tawar, hatinya gak boleh kecut, hatinya gak boleh kecil, hatinya gak boleh takut. Hati yang tawar itu hati yang gak percaya, gak yakin. Menghadapi masalah yang besar butuh hati yang kuat. Coba saya tunjukkan ayatnya saja, gak usah dibaca semua. Ayat 6, ayat 8 dan ayat 6, ayat 7 dan ayat 9 saja kita loncat ya. Saya baca ya. Ayat 8-nya kita gak usah baca biar gak kepanjangan ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, itu yang pertama. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Lihat yang kedua, hanya kedua kali. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh bertindak hati-hati dan seterusnya. Loncat ayat 9. Ini ketiga kalinya Tuhan berkata begini. Lihat ayat ini. Bukankah ketiga kalinya itu berkata, telah kuperintahkan kepadamu, ini perintah Tuhan. Sebelum masuk tanah Kanaan menikmati berkat Tuhan. Apa perintahnya? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut. Hati kita gak boleh kecut, gak boleh takut. Dan jangan tawar hati. Tawar hati itu berarti apa? Sudah gak ada percaya. Saking beratnya masalah, ada banyak orang hadapi sungai Yordan yang lagi meluap. Hatinya tawar, kayaknya kalah deh. Kayaknya masalah ini gak bisa dilewati deh. Lalu hati kita jadi kecut, hati kita jadi tawar. Sebab Tuhan Allahmu dikatakan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, kesimpulan saya pada bagian titik ini. Kalau sampai Tuhan mengatakan hal yang sama. Kalau Tuhan memperkatakan persoalan yang sama sampai 3 kali. Itu artinya sesuatu yang bukan remeh. Ini bukan sesuatu yang main-main. Ini sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang sangat penting. Sampai Tuhan perlu berkata 3 kali. Hai Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu sampai 3 kali loh. Karena Tuhan tahu begini, kenapa Tuhan sampai perlu 3 kali mengatakan hatimu mesti kuat, hatimu mesti teguh Yosua. Karena Tuhan tahu masalah yang dihadapi Yosua, begitu dia melangkah, itu dia akan hadapi masalah yang besar, masalah yang rumit. Tapi perintahnya Tuhan adalah siapkan hatimu, kuatkan hatimu. Saudara, bagian menguatkan hati itu bagian kita. Atau urusan menguatkan hati kita, itu urusan Anda dan saya, itu urusan kita. Itu bukan urusan Tuhan, ingat baik-baik. Kita suka salah berdoa, kita berkata, Tuhan kuatkan hatiku Tuhan. Seperti pujian tadi kan katakan, kuatkanlah hatimu. Kita ngomong sama diri kita ngomong sama orang lain, teman kita kuatkan. Kamu mesti kuatkan hatimu. Kita berkata kepada hati kita, kuatkan hatimu. Hai hati, kamu mesti kuat. Karena urusan menguatkan hati, itu urusannya kita. Jangan suruh Tuhan ngurusin kita. Kesimpulan saya ulang saudara ya, bukan besarnya masalah yang kita hadapi. Bukan beratnya kesukaran kita hadapi. Tapi yang penting adalah seberapa kuat hati kita. Seberapa teguh hati kita. Kuat menghadapi masalah yang berat itu. Oh, ini penting loh kata-kata ini. Sederhana. Bukan besarnya masalah. Bukan beratnya kesukaran kita hadapi. Tapi seberapa kuat hati kita hadapi masalah itu. Tidak penting beratnya masalah, tidak penting sukarnya kesulitan kita. Yang penting adalah hati kita kuat hadapi masalah itu yang penting. Makanya Amsal 4 ayat 23 jelas berkata,
jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu, kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu. Itu urusan kita. Nanti saya tunjukkan, setan itu pintar menipu kita, membuat hati kita lemah. Sehingga yang kita masukkan di hati kita ketakutan. Yang kita masukkan di hati kita masalah kita yang berat. Pantesan kita jadi kecut, jadi tawar hati. Jadi gak yakin akan penyertaan Tuhan. Saudara percayalah, di tahun ini juga, di pertengahan tahun, yang Tuhan janjikan buat kita adalah damai sejahtera. Di pertengahan tahun ini masih sama, yang Tuhan janjikan buat kita adalah hari depan yang penuh dengan pengharapan. Yang Tuhan janjikan buat kita adalah masa depan yang gilang gemilang. Janji Tuhan buat Anda dan saya sebuah janji yang sangat hebat. Tuhan sediakan itu buat kita. Tapi untuk ngalami itu, untuk mencapai terwujud janji kemenangan yang besar, janji yang hebat itu, dibutuhkan kita mesti siap punya hati yang kuat. Tuhan gak pernah berkata, tubuh kamu mesti kuat. Makanya saya teringat pelajaran pada waktu masih SD. Saya selalu ingat ya kalau baca ayat ini, ingat pelajaran waktu kita masih SD dulu. Ada satu pepatah yang berkata, mens sana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ada masih ingat itu pelajaran ya? Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi pelajaran di sekolah dulu bilang, pelajaran di dunia ini berkata, mesti tubuh kita dulu yang sehat, baru jiwa kita yang kuat. Ini kalau kita ngerti ayat ini, meragukan ini ajaran. Bahkan menurut saya salah ini ajaran. Karena justru Tuhan berkata, mesti jiwa kita dulu yang sehat, hati kita dulu yang mesti sehat, baru tubuh kita jadi kuat. Yang betul firman, dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Tubuh kita akan kuat, tubuh kita sehat kalau jiwa hati ini kita sehat. Semua ditentukan oleh hati. Saya ini pernah bertemu beberapa kali orang saudara ya, yang menurut saya badannya Rembo. Badannya kayak Adirai, gede, kuat badannya. Tapi hatinya kecil, hatinya gak siap, hatinya tweety. Begitu hadapi masalah, dia lari dari masalah. Hadapi masalah, gak kuat dia hadapi masalah. Apa sih tandanya orang gak kuat lagi dari masalah? Dia mulai ngomel dengan masalahnya. Ingat ya, bukan beratnya masalah loh. Bukan saking sukarnya masalah. Tapi seberapa kuat hati kita menghadapi masalah itu. Tuhan berjanji berperang untuk kita. Tuhan berjanji menyertai kita. Anda mesti percaya. Dalam sungai Yordan yang meluap, ada banyak suku-suku bangsa, raja-raja yang kita mesti taklukkan. Ada masalah ini, masalah itu yang kita mesti bereskan. Ingat loh, Tuhan sekali-kali gak pernah biarkan saudara. Ada janji penyertaannya. Makanya poin ini saya mau katakan, bukan beratnya masalah yang kita hadapi, itu gak penting. Sukarnya masalah yang kamu hadapi sekarang, itu udah penting. Yang penting adalah seberapa siap dan seberapa kuat hati saudara hadapi masalah itu. Itu yang penting. Kalau tidak, hati kita gak kuat, badan boleh gede. Kalau ada orang ya badannya gede, kumisnya kayak telepon kuno zaman dulu, kayak gagang telepon. Tapi kalau hadapi masalah yang berat, di pekerjaan kah, hadapi masalah berat dengan orang lain kah, atau situasi keuangan ekonomi yang memburuk sebagai kepala keluarga, atau Anda sebagai ibu rumah tangga hadapi masalah yang berat, lalu Anda mulai ngomel, Anda mulai maki-maki suamimu atau ke suami, engkau mulai marahin istrimu, maki-maki, bahkan ada orang kelepasan tangan, tonjok hajar istrinya. Salahin orang lain, salahin si B. Saya mau katakan, itu namanya ada lari dari masalah. Itu saya sebut, saya beri nama, Anda tidak berani hadapi masalah. Artinya apa? Hatimu rapuh. Hatimu tidak kuat. Orang yang hatinya kuat, dia gak akan lari dari masalah. Gak penting beratnya masalah. Yang penting hatimu siap, harus kuat. Pasti bukan nyalain orang. Bukan marah-marah sama orang. Sikapnya bagaimana? Anda yakin ada Tuhan bersama kita? Makanya gak heran ya,
Ada banyak orang ketika hadapi masalah, tidak kuat hatinya. Yang terjadi bagaimana? Dia pengennya sembunyi. Makanya ada lagu saya ingat zaman dulu. Lagu tahun 80-an, Rintu Harahap kalau nggak salah yang menciptakan. Ada yang seumur saya atau apalagi di atas saya pasti tahu lagu itu ya. Seandainya, tahu lagu itu? Aku punya sayap. Bagaimana itu? Terbang, terbanglah aku, ku cari dunia yang lain. Untuk apa ku di sini? Kenapa di sini? Tapi untung seandainya. Tapi itulah gambaran manusia. Seandainya punya sayap, pengen terbang, ngapain di sini? Gak berani hadapi masalah. Itu tabiatnya orang pengen lari dari masalah. Dan salah satu bentuk lari dari masalah adalah apa? Ya ngomel-ngomel, ya marah-marah. Ketika kita hadapi masalah, kita menjadi suntuk, kita menjadi emosi, kita menjadi marah. Itu tanda hati kita gak siap. Sorry ya, pagi ini saya berkata firman Tuhan apa adanya. Tujuan saya begini, ada hadapi masalah kalau ingin menang. Sebab yang Tuhan sediakan adalah kemenangan. Yang Tuhan sediakan adalah sebuah janji yang hebat. Kanaan berkat kelimpahan. Hari depan yang penuh pengharapan. Tetapi memang tidak mudah mencapai itu. Tidak ada jalan mudah, dengarkan saya. Tidak ada jalan instan untuk menikmati janji Tuhan yang hebat itu. Tidak ada jalan mudah buat anak Tuhan. Jalannya adalah apa? Terjal. Makanya pesan Tuhan untuk menikmati janji itu. Kamu mesti siap. Hatimu mesti teguh. Hatimu mesti kuat. Kenapa banyak orang tergilas oleh kesukaran? Kenapa banyak orang hancur tergilas oleh kesulitan? Hatinya tidak kuat. Hatinya rapuh. Kalau hati kita rapuh, ya semuanya rapuh. Gitu loh saudara. Hati kita rapuh. Jangan-jangan rumah tangga nanti rapuh. Hadapi masalah, cerai kita. Itu rapuh itu. Tidak mau bersama lagi hidup. Tidak kuat aku hidup sama kamu. Itu rapuh itu. Kalau orang kemudian hati rapuh, itu sampai ekonomi bisa rapuh, keuangan bisa rapuh, bisnismu, pekerjaanmu semua bisa rapuh. Karena keberkatan, kelimpahan Kanaan, janji yang hebat, ada tidak tergerus oleh itu. Bagaimana caranya? Hati kita mesti kuat, jangan kalah oleh besarnya masalah. Besarnya masalah menjadi gak penting buat kita. Berat memang Pak Pendeta, tapi yang penting hati kita siap, hati kita teguh, bukan hati yang rapuh. Bukan hati yang kecut. Kalau hati kita kecut, kita akan ngomel-ngomel. Hati tawar, gak percaya lagi sama Tuhan. Itu namanya tawar. Saya berdoa pagi ini, hatimu dikuatkan, digelorakan kembali. Yang tawar-tawar kembali hatinya bangkit bersama dengan Tuhan. Ada banyak orang yang saya temukan bukan saja tergerus, hancur tergilas oleh kesukaran. Ada orang itu seperti Salomo. Dia tergilas justru oleh kesuksesan. Orang sukses bisa hancur loh, jangan salah. Sukses di atas tahu-tahu runtuh ke bawah. Kenapa? Hatinya gak kuat. Ketika mengalami berkat. Contohnya Salomo adalah contoh seorang yang tidak finishing well. Ada tahu siapa Salomo? Orang yang hebat. Raja yang berhikmat. Raja yang kaya raya itu Salomo. Tapi satu kali Tuhan ngomong keras sama Salomo. Salomo, karena hatimu sudah berpaling dari aku. Aku pecahkan kerajaanmu jadi 2 bagian. Untung tidak dihancurkan kerajaan di tangan Salomo. Karena Tuhan masih mengingat bapaknya Salomo yang bernama Daud. Saking cintanya Tuhan sama Daud akan perjanjiannya. Tuhan tidak hancurkan, binasakan kerajaan di tangan Salomo. Tapi Tuhan berkata, aku pecah jadi 2 kerajaanmu. Dan di tangan Rehabiam anaknya, pecah jadi 2. Kemerosotan, Salomo mengakhiri hidupnya bukan finishing well. Kenapa? Dia lupa kebaikan Tuhan. Sukses, jaya, kaya raya, jadi orang yang ternama berhasil, gak siap, gak kuat hatinya. Ini contoh juga pelajaran buat kita keras. Betapa waktu hadapi masalah kita harus punya hati yang kuat supaya gak tergilas. Waktu kita jaya, sukses, jobnya luar biasa, proyek-proyek besar ada dapatkan. Ingat ketika ada dibawa naik seperti ini sama Tuhan, naik daun seperti ini. Ingat hati kita juga mesti siap. Kalau nggak siap
hancur seperti Salomo. Begitu jatuh ke tangan anak kita, selesai. Setelah Rehabiam, tidak ada lagi kemuliaan, saudara. Hancur, kenapa? Hati tidak siap. Saudara mungkin pernah dengar cerita ini ya. Saya teringat satu cerita. Ada seorang opa itu memenangkan undian berhadiah 10 miliar, saudara. Tidak tahu bagaimana caranya opa ini ikut undian berhadiah 10 miliar. Tapi ketika anak-anak cucunya tahu, si opa tidak tahu karena surat itu yang terima anak-anaknya. Anak-anak cucu mantu bingung bagaimana menyampaikan sama si opa. Siapa yang berani jadi juru bicara menyampaikan kepada si opa, opa menang ikut undian berhadiah 10 miliar, gak ada yang berani. Kenapa? Karena opa punya penyakit jantung, sudah tua si opa. Opa gak bisa menerima kabar yang terlalu sedih, nanti shock opa langsung berangkat begitu. Opa gak bisa menerima kabar yang terlalu gembira, terlalu senang buat dia. Nanti opa kaget juga, nanti gagal jantung, berhenti hidupnya. Takut, siapa berunding, gak ada yang berani. Lalu jalan keluarnya mereka berunding gini, panggil om pendeta gembala mereka. Ada panggil Pak Gembala saja. Singkat kata ketemu sama gembala, gembala katakan masalah kecil, masalah gampang. Nanti om yang bicara sama opa. Singkat cerita, pagi-pagi besoknya si om pendeta gembala datang ke rumah si opa. Apa kabar opa? Sehat kah opa jantungnya? Sehat semua Pak Pendeta. Angin Roh Kudus apa yang bawa Pak Pendeta datang ke sini ini? Lalu si Pak Pendeta berkata, ya puji Tuhan opa, Tuhan gerakkan saya datang sama opa. Sehat semua opa, sehat. Ngomong-ngomong kata Pak Pendeta, opa, saya mau tanya Pak Pendeta, saya mau tanya opa. Tanya apa Pak Pendeta? Bagaimana seandainya opa dapat undian berhadiah 10 miliar. Seandainya opa dapat seperti itu, opa mau buat apa? Opa mau lakukan apa dengan uang 10 miliar? Itu Pak Pendeta katakan, seandainya opa. Pak Pendeta ini ada-ada aja kata si opa. Tapi seandainya kalau opa dapat undian 10 miliar, apa yang opa lakukan? Si opa berkata begini, kalau saya dapat berkat 10 miliar Pak Pendeta, separuhnya 5 miliar saya kasih sama Pak Pendeta. Anda tahu apa yang terjadi? Pak Pendetanya pucat wajahnya. Pak Pendetanya langsung syok, langsung lemes, kena serangan jantung Pak Pendetanya, saudara ya. Dibawa ke rumah sakit, ternyata nggak sampai rumah sakit meninggal Pak Pendetanya. Kenapa Pak Pendeta meninggal? Hatinya nggak kuat terima berkat, saudara ya. Terima kesuksesan nggak siap, mati di tengah jalan. Ini cerita, saudara ya. Dan ternyata hatinya si opa yang dikira gak kuat malah lebih kuat dari si pendeta. Akhirnya beruntung si opa mendapat 10 miliar hadiah itu. Karena akhirnya berterus terang anak-anaknya berkata, ini gara-gara 10 miliar opa itu dapat hadiah ini, kami begini-begini suruh Pak Pendeta. Akhirnya dia terima itu. Saya cuma bilang sama saudara, mau diberkati, mau sukses, mau hadapi kesukaran. Sukarnya berat-beratnya masalah itu gak penting. Yang penting hati kita siap, hati kita kuat. Bukan hati yang rapuh. Singkat kata begini, bagaimana caranya kita menguatkan hati kita? Bagaimana caranya kita punya hati yang kuat? Sederhana, kita mesti isi hati kita dengan kebenaran firman. Mari kita baca ayat ini. 1 Yohanes pasal 2 ayat 14. Saya baca ya, ini ayat terakhir buat kita. Saya baca ayat ini, perhatikan baik-baik. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai Bapa-Bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda. Perhatikan kalimat ini. Karena kamu kuat, saya ulang. Karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu. Dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Bagaimana kita bisa mengalahkan yang jahat? Mengalahkan kesukaran, mengalahkan kesulitan yang mau hancurkan kita. Mengalahkan tipu daya si jahat. Alkitab katakan begini. Kamu kuat karena firman diam di dalam kamu. Kamu telah mengalahkan yang jahat. Mau menang. Anda mau menikmati janji Tuhan yang Tuhan sediakan buat kita. Janji yang hebat itu. Janji masa depan yang penuh pengharapan itu. Bagaimana kita bisa mengalahkan masalah segala macam. Hati kita mesti kuat.
Bagaimana cara kuat? Isi hati kita dengan firman Allah. Isi hati kita dengan kebenaran firman. Karena apa yang kita isikan di hati setiap kita, itu yang menentukan hidup kita. Apa yang kita isi di hati kita itu menentukan hidup kita. Menentukan kondisi hati kita, apa yang kita isi. Kalau yang kita isi adalah perkataan-perkataan Tuhan setiap hari. Yang kita isi adalah kebenaran-kebenaran janji Allah. Itu menentukan kondisi hati kita. Hati yang kuat, ada perkataan Tuhan. Anda ngerti maksudnya kan sampai di sini? Itu membuat kita bisa mengalahkan yang jahat, mengalahkan kesukaran, mengalahkan kesulitan. Hati kita jadi kuat. Tapi setan itu makanya pengen menjauhkan kita. Bagaimana caranya kita gak bisa mengisi hati kita. Dengar firman tapi ngantuk. Apalagi kita ibadah gak berhadapan saudara ya secara online. Ibadah berhadapan saja. Ada banyak orang yang main-main kan mendengar firman. Sambil ngantuk-ngantuk dia dengar saudara ya. Betapa iblis itu licik menjauhkan kita supaya kita gak bisa menerima firman, gak bisa masukkan firman di hati kita. Apa yang iblis masukkan di hati kita? Berita-berita yang kejadian yang terjadi, yang menakutkan, bencana alam, kebangkrutan, kerugian, situasi yang terjadi di depan kita. Aduh kelihatannya gak beres, kelihatannya berat. Itu yang masuk di hati kita. Setiap kesukaran, setiap kesulitan, setiap tantangan, penderitaan, macam-macam kegagalan. Itu kalau kita masukkan di hati kita, ini bikin hati jadi tawar. Tahu kenapa hati kita jadi kecut, jadi takut? Jadi tawar hati, jadi gak percaya sama kuasa Tuhan yang menyertai kita. Seolah-olah gak ada Tuhan yang menyertai kita. Seolah-olah seperti Tuhan tinggalkan kita. Kenapa? Kita isi yang salah di hati kita. Apa yang kita isi di hati kita menentukan kondisi hati kita. Kuat atau lemah. Pastikan setiap hari yang Anda isi bukan berita ketakutan. Pastikan yang Anda isi setiap hari, dengarkan saya, bukan masalahmu. Bukan beratnya kesulitan yang sedang kamu hadapi hari ini. Bukan itu yang Anda isi di hatimu. Itu buat Anda jadi emosi. Itu buat Anda jadi gak sabaran. Itu membuat Anda jadi lari dari masalah. Bagaimana melampiaskan lari dari masalahmu? Engkau akan mulai marahi semua orang di sekitarmu. Engkau akan mulai salahkan istri. Engkau mulai salahkan suami. Anak pun lewat engkau bisa salahkan. Gak bisaan kita. Kenapa? Ada masukan yang salah di hati. Mau menang, mau sukses, siapkan hatimu. Saya percaya di pertengahan tahun ini ada berkat yang besar, ada mujizat yang besar, ada keajaiban yang besar yang Tuhan sediakan buat saudara. Tapi perintahnya Tuhan masih sama kepada Yosua, kepada kita. Siapkan hati kita, bukan tubuh kita dan segala macam. Hati dulu, hati kuat, tubuh kuat. Hati kuat, menang hadapi kesukaran. Saya berdoa hati yang kecut, Anda udah ngerti sekarang apa sebabnya. Hati yang tawar gak percaya, Anda udah ngerti. Kenapa? Anda memasukkan yang salah di hatimu. Kiranya hati kita disucikan Tuhan. Hati kita dikuatkan oleh firman Allah. Dan hari ini hari yang bergairah. Ada kemenangan besar Tuhan sediakan buat setiap saudara. Bangkit dalam Tuhan. Kemenangan besar Tuhan sediakan buat hidupmu.